Halo, apa kabar? Sudah siap belajar kembali? Kita masih belajar dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Kita lanjutkan materi mengenal dunia peternakan dan kondisi dunia peternakan secara umum ya. Pada video sebelumnya, Anda sudah mengenal tentang kondisi lahan peternakan yang menyempit atau mengenai berbagai harapan dan fungsi peternakan di Indonesia melalui Pancadharma Pembangunan Peternakan atau harapan di tingkat dunia dalam Sustainable Development Goals. Kini kita lanjutkan mengenal berbagai produk dan konsumsi peternakan. Kita kembali pada tujuan pembangunan peternakan, yaitu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan susu, telur, dan daging. Tapi yang menjadi masalah bagaimana kuantitas dan kualitasnya. Itu yang menjadi masalah. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Anda harus pahami dan Anda harus banyak membaca untuk tahu lebih banyak tentang berapa sih standar kecukupan gizi manusia Indonesia. Misalnya tahun 2019, berapa gram protein hewani asal ternak? Atau berapa kecukupan gizi manusia Indonesia yang telah terpenuhi. Setelah Anda membaca dan mengetahui angka-angka sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, Anda akan bisa menjawab dengan mudah bahwa berdasarkan data, ternyata jumlah konsumsi protein masih jauh dari kecukupan dan target. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas penduduk masa depan. Kita lihat gambaran jumlah impor daging Indonesia berdasarkan asal negara sebelum tahun 2019. Secara total, Indonesia mengimpor sekitar 160 ribuan ton daging, dengan negara terbesar yang memasukkan daging ke Indonesia adalah Australia sebesar 53% dari total jumlah impor. Kemudian diikuti oleh India, diikuti oleh Amerika Serikat, Selandia, Spanyol, dan lain-lain. Anda bisa bayangkan uang negara Indonesia sebesar sekitar 7,7 triliun dipakai untuk beli daging dari luar negeri. 4 triliun dari 7,7 triliun masuk ke kantong pemerintah Australia. Wow. Coba kalau dana sebesar itu digunakan untuk memberdayakan peternak tradisional Indonesia. Kita perhatikan lagi data impor daging berdasarkan tahun. Terlihat tren impor daging memang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk daging yang diimpor adalah daging segar dan juga daging beku. Peningkatan impor ini bukan kondisi yang baik untuk peternak Indonesia. Untuk produksi daging sapi di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi penyebab mengapa impor malah terus meningkat. Hal ini terus harus Anda benahi agar impor menurun dan produksi dalam negeri meningkat, sehingga peternak mendapatkan pendapatan yang lebih memuaskan. Terlihat sekarang produksi daging ayam ras yang memang terlihat meningkat, tapi tetap belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Artinya kebutuhan masih lebih tinggi dibandingkan produksi yang ada. Sejalan dengan produksi, ternyata konsumsi daging ayam juga meningkat dari tahun ke tahun. Bisa dilihat ternyata jumlah konsumsi ayam ras lebih tinggi dibandingkan konsumsi ayam kampung. Pada tahun 2013, jumlah konsumsi daging ayam ras adalah 3,65 kg per orang per tahun. Dan 4 tahun kemudian meningkat menjadi 5,68 kg per orang per tahun. Jadi peningkatannya sekitar hampir 2 kg. Sedangkan jumlah konsumsi daging ayam kampung dari 0,7 kg ke 0,78 kg cenderung tetap karena perubahannya hanya sekitar 300 gram dalam 4 tahun. Anda yang tertarik
bisa meneliti apa yang menjadi penyebab perbedaan preferensi konsumen untuk mengkonsumsi daging ayam ras dibandingkan daging ayam kampung. Untuk lebih memahami kondisi peternakan Indonesia, sebaiknya Anda mencari beberapa informasi seperti berapa produksi konsumsi daging sapi, daging kambing, daging domba, daging kuda, daging kerbau, daging itik, dan lain-lain. Atau berapa produksi dan konsumsi telur, telur ayam, telur itik, telur puyuh. Juga produksi dan konsumsi susu, susu sapi, susu kambing, susu kuda, susu kerbau, dan lain-lain. Untuk tahun 2019 diproyeksikan kebutuhan daging sapi nasional adalah 2,56 kg per kapita per tahun. Jumlah tersebut setara dengan 686.270 ton daging untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Padahal produksi dalam negeri hanya sebesar 429 ribuan ton. Berarti masih ada selisih sekitar 256 ribuan ton. Dari mana pemenuhannya? Harus dari impor, mau tidak mau. Ada perhitungan lain katanya juga untuk diproyeksikan konsumsi daging sapi itu sebesar 712 ribuan ton. Lebih banyak lagi totalnya dibanding 686 ribuan. Artinya impor juga makin bertambah. Kita lihat sekarang susu. Untuk proyeksi kebutuhan susu nasional itu sekitar 16,6 liter per orang per tahun. Bayangkan angka ini. Berarti dalam 1 tahun secara rataan 1 orang manusia Indonesia minum susu hanya sebanyak 16,6 liter per orang per tahun. Bisa dalam bentuk apa saja, tidak harus dalam bentuk air susu segar. Namun bila dibandingkan dengan jumlah produksi dalam negeri yang hanya 990 ribuan ton yang dihasilkan oleh 580 ribuan ekor sapi, ternyata jumlah 16,6 liter tersebut masih belum bisa dipenuhi. Kita masih harus impor air susu. Bila kita ingin menekan hingga 60% jumlah impor, berarti kita harus memiliki sekitar 1.334.142 ekor sapi yang bisa diperah. Dan kondisi itu belum bisa dipenuhi karena kita masih butuh tambahan sekitar 753 ribuan ekor sapi lagi. Tantangan untuk insan peternakan untuk meningkatkan populasi sapi perah sesuai Pancadharma Pembangunan poin ke-2. Untuk peningkatan populasi sapi, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan meningkatkan angka kelahiran. Berarti Anda harus menguasai ilmu reproduksi, ilmu genetika, ilmu pemuliaan, ilmu fisiologi, dan lain-lain. Untuk poin kedua, tentunya berhubungan dengan undang-undang dan pasal-pasal serta penguasaan teknik penyuluhan pada peternak. Dengan adanya pendekatan yang baik, pada tahun 2017 terlihat terjadi penurunan angka pemotongan betina produktif sekitar 8.932.000 ekor akibat adanya pencegahan pemotongan betina produktif. Bayangkan bila jumlah tersebut dipotong, padahal tiap ekor induk bila tetap dibiarkan hidup bisa menghasilkan 3-4 ekor dalam 5 tahun. Artinya 8.932.000 ekor dikalikan 4, anaknya 4, sama dengan
Banyak sekali. Silakan hitung sendiri perbedaannya bila kita bisa mengendalikan pemotongan induk betina produktif. Baik, selain panca dharma pembangunan peternakan, dikenal pula panca usaha peternakan. Silakan Anda mencari dan mempelajari apakah hal-hal yang dibahas pada panca usaha peternakan. Untuk mengakhiri sesi belajar kali ini, saya mengingatkan Anda untuk selalu membaca dari berbagai sumber. Belajar meskipun sedikit, tapi Anda pahami akan lebih berarti dibandingkan Anda belajar banyak, tapi tidak ada yang Anda pahami. Bila Anda pahami akan suatu hal, tentu Anda bisa membagikan pemahaman Anda yang benar dan baik tersebut pada orang lain. Itu yang menjadi amal jariah bagi Anda. Insya Allah akan dimudahkan, dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.